Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Amanda Zanira dari kelas 3 FPJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang media audio atau media audiovisual. Dalam media audiovisual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Dengan adanya unsur audio, memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan penciptakan pesan belajar melalui bentuk penglihatan atau tampak. Media audiovisual dapat berupa film atau video dan televisi. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis media audio visual tersebut. Ada radio dan tape radio. Radio dan tape radio adalah satu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Radio juga dapat dijadikan sebagai media pendidikan dan pengajaran yang cukup efektif, yang dapat digunakan dalam semua fase pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai kepada evaluasi. Alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau magnetic tape recording, atau lazimnya orang menyebut tape recorder, adalah salah satu media pembelajaran yang tidak dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi karena mudah digunakannya. Ada dua macam rekaman dalam alat perekam pita magnetik, yaitu 1. Sistem full track recording, 2. Double track recording. Alat perekam memiliki 3 buah puting atau head, yaitu 1. Puting perekam atau record head untuk merekam suara, puting suara play head untuk menghasilkan suara, puting penghapus erase head untuk menghapus suara. Laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dengan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran yang disiapkan. Media yang dipakai adalah alat perekam. Selanjutnya ada film. Film pada hakikatnya merupakan penemuan baru dalam interaksi belajar mengajar yang dikombinasikan dua macam indera pada saat yang sama, yaitu indera pendengaran dan penglihatan. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara lain: A. Merupakan suatu denominator belajar yang umum, baik anak yang cerdas maupun yang lamban akan memperoleh sesuatu dari film yang sama. Keterampilan membaca atau penguasaan yang kurang bisa diatasi dengan menggunakan film. B. Film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. C. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. D. Penggambarannya bersifat 3-dimensional. E. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. F. Dapat menyampaikan suara seseorang ahli sekaligus melihat penampilannya. G. Kalau film tersebut berwarna, akan dapat menambah realita objek yang dipergerakkan. H. Film dapat merangsang atau memotivasi kegiatan anak-anak. I. Dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Selanjutnya televisi atau TV.
Selain film, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio-visual dengan disertai unsur gerak. Dilihat dari sudut jumlah penerimaan pesannya, televisi tergolong dalam media massa. Televisi sebagai media pengajaran mengandung beberapa keuntungan antara lain. 1. Bersifat langsung dan nyata. 2. Memperluas tinjauan kelas. 3. Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. 4. Dapat mempertunjukkan banyak hal yang banyak segi yang beraneka ragam. 5. Banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat. 6. Menarik minat anak. 7. Dapat melatih guru baik dalam pre-service maupun in-service training. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.